warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari Temanggung, guru SD Muhammadiyah 1 Temanggung, mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Wali Songo Semarang. Kali ini akan mempersembahkan sebuah video praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas PPL PPG Daljab tahun 2022 tahap 1. Selamat menyaksikan persembahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, silakan pemimpin kelas untuk memimpin berdoa. 1 Waidun 2 Isnani 3 Salah satu 4 Arbaatun. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sebelum pelajaran dimulai, bagus absen dulu ya. Semuanya masuk? Ya, membuktikan saya absen dulu. Mila, masuk? Masuk. Razan? Masuk. Sultan? Masuk. Ya, alhamdulillah semuanya sehat semuanya ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholat. Ya, kita akan belajar tentang sholat. Akan tetapi sebelumnya silahkan siapkan dulu alat tulisnya. Alat tulisnya, siapkan bukunya. Dah, ya. Agar kita suasananya fresh, kita beri semangat dulu yuk. Tepuk anak soleh. 1 dihormati kita Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam. Yes, kafir, kafir. No, Pak. Ya, baik, bagus sekali ya. Sekarang kita akan belajar tentang sholat ya. Adapun pelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang keutamaan sholat ya. Lihat ke papan tulis. Kompetensi dasar yang ditempuh pada pelajaran ini adalah yang pertama, menjalankan sholat dengan tertib. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi pemahaman sholat. Kemudian yang ketiga, memahami ibadah sholat. Kemudian yang keempat, yaitu menunjukkan contoh ibadah sholat. Anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dapat menyebutkan pengertian sholat. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan macam-macam sholat. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, dapat memahami keutamaan sholat. Dan yang keempat adalah dapat menganalisa hikmah dan keutamaan sholat ya. Ini adalah tujuan pembelajaran tentang sholat. Nah, sekarang sebelum kita memasuki tentang pelajaran inti ataupun tentang keutamaan sholat, karena pembahasan kita sekarang adalah keutamaan sholat, apakah kalian tahu apa itu sholat? Siapa yang tahu? Ya, Mas Anu. Mas Anu, silahkan jawab. Salat adalah doa. Sholat adalah doa. Bagus sekali, tepuk tangan semuanya.
Kemudian siapa lagi yang menambahkan tadi doa secara bahasa? Silakan, siapa? Oh ya, Mbak Mila. Apa Mbak Mila? Sholat adalah? Ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Ya. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang keutamaan sholat. Nah, oleh karena itu silahkan nanti simak videonya. Nah, ya silahkan ya. Pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami keutamaan sholat. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat seorang anak yang sedang merenung. Ia berpikir, mengapa ya kita semua harus melaksanakan sholat? Lalu, jika kita melaksanakannya, apakah ada keutamaannya? Mari kita simak penjelasannya berikut. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, baik itu muslim laki-laki maupun perempuan. Orang yang melaksanakan sholat dengan ikhlas pastinya akan mendapatkan keutamaan. Keutamaan disebut juga dengan kelebihan daripada yang lain. Lalu, jika kita melaksanakan sholat, apa saja keutamaannya? Berikut adalah beberapa keutamaan sholat. Di antaranya adalah: yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Jika rukun Islam diibaratkan sebuah bangunan, maka sholat adalah tiangnya. Itu artinya, orang yang melaksanakan sholat tentunya dia sudah berpartisipasi dalam menegakkan agama. Namun sebaliknya, jika seseorang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agama. Yang kedua, sholat diwajibkan atas muslimin dan muslimat yang perintahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Perintah sholat terjadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Saat itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara malaikat Jibril sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka ia menang dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya agar sholat kita termasuk sholat yang bagus. Yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah Taala? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apalagi? Tanyaku. Beliau pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi? Tanyaku lebih lanjut. Maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu salah satu dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari, apakah masih ada kotorannya? Apakah kalian sudah paham semuanya? Sudah paham? Ya, ada yang ditanyakan? Oh ya, silahkan Sultan, mau bertanya apa? Kita sudah tahu tentang keutamaan salat. Karena salat sangat banyak keutamaan biar kita dapat pahalanya. Apakah boleh salat subuh kita tambah 1 atau 2 rakaat biar banyak? Ya, tadi kan kita sudah mempelajari tentang keutamaan sholat. Mas Sultan bertanya, apakah karena keutamaan sholat itu sangat banyak, apakah kita boleh menambah sholat subuh itu menjadi 4 rakaat biar pahalanya tambah banyak? Siapa yang berani jawab? Oh, Mas Aru, coba Mas Aru, silakan. Jawabannya apa? Tidak boleh karena sudah ada ketentuan dari Nabi. Jadi kalau tidak ibadah tidak sesuai yang diajarkan Nabi, walaupun baik menurut kita akan justru akan tertolak dan akan berdosa. Ya, tidak boleh karena dari Nabi tidak ada ketentuannya, karena ibadah itu dari Nabi sudah ada ketentuannya. Kalau nggak ada contoh dari Nabi maka kita tidak boleh menambah ibadah. Baik anak-anakku, untuk lebih memahami tentang pelajaran keutamaan sholat ini, kita akan membuat kelompok-kelompok, kemudian kita akan berdiskusi, nanti akan diberi suatu permasalahan, kemudian kalian bisa menjawab, menyelesaikan kelompoknya masing-masing. Silahkan untuk menuju kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Kelompok pertama Ustadz kasih tugas, yaitu mengapa orang yang rajin sholat akan tetapi masih banyak melakukan maksiat. Nih nanti dipecahkan. Kelompok 2, agar kita rajin sholat 5 waktu, bagaimana caranya, kiat-kiatnya. Nah, yang kelompok ini mengelompokkan sholat fardu dan sholat sunnah. Kemudian kelompok 4 menulis keutamaan sholat, ya. Nah, ayo silahkan didiskusikan masing-masing. Kembali ke tempatnya masing-masing, ya, agar sholatnya rajin. Sama apa? Ya. Sudah selesai? Sudah, ya. Kalau sudah, kembali ke tempatnya masing-masing, ya. Kembali ke tempat masing-masing. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Silakan kelompok pertama dulu untuk maju. Silakan Mas Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa banyak orang yang rajin sholat akan tetapi masih melakukan perbuatan mungkar atau maksiat? Karena sholat belum benar atau belum baik. Karena sholat yang baik dapat mencegah dari perbuatan mungkar. Menurut Abu Aliyah, beliau berkata, dalam sholat ada 3 hal, di mana jika 3 hal ini tidak ada maka tidak disebut sholat. 3 hal tersebut adalah ikhlas, rasa takut, dan zikir pada Allah. Ikhlas itulah yang memerintahkan pada yang ma'ruf kebaikan, rasa takut itulah yang mencegah dari kemungkaran. Sedangkan zikir melalui Al-Quran yang memerintah dan melarang sesuatu. Maka jika dalam sholat kita ada 3 hal tersebut, yaitu ikhlas, takut, dan zikir, maka insya Allah sholat kita akan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan, kasih kelompok 1. Ya, itu ya. Jadi permasalahannya harus diselesaikan adalah kenapa banyak orang yang sudah sholat tetapi kok masih melakukan perbuatan mungkar dan perbuatan maksiat. Tadi jawabannya karena mungkin sholatnya belum benar, belum ikhlas, belum khusyuk.
Kelompok 2, silahkan Mas Adam ya, sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita rajin sholat 5 waktu? Teman-teman, ini ada tips sederhana agar kita selalu rajin sholat 5 waktu. Yaitu, 1. Kita harus tahu kenapa kita harus sholat 5 waktu. Di antaranya adalah karena sholat adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah, dan merupakan amalan yang akan dijawab pertama kali. 2. Dengan memahami keutamaan sholat seperti yang tadi kita amati bersama. 3. Kita harus ingat bahwa hidup dunianya sementara. Melakukan secara bertahap sehingga menjadi kebiasaan. Jangan menunda sholat, biasakan sholat berjamaah. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, itu ya. Tip-tip agar kita rajin sholat. Ya, itu tadi hasil diskusi hari ini ya. Kalian sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, kita akan melakukan evaluasi ya. Silahkan nanti kerjakan soal yang Ustadz berikan ya. 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 Silahkan kerjakan ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, kumpulkan ya, semuanya kumpulkan. Kumpulkan taruh depan, kumpulkan depan. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang keutamaan sholat. Apakah kalian sudah paham semuanya? Baik anak-anakku, insya Allah pelajaran hari ini sudah cukup sampai ini, yaitu tentang keutamaan sholat. Tadi keutamaan sholat adalah banyak sekali ya. Di antaranya akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, mendapatkan pahala, kemudian akan dihapuskan dosanya, dan termasuk sholat adalah termasuk tiang agama dan lain sebagainya. Silahkan nanti bisa baca kembali. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita yaitu akan membahas tentang sholatnya, bacaan sholat dan praktek sholatnya. Silahkan kalian baca di rumah sebelum kita besok memasuki pelajaran yang kedua. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita cukupkan sekian pertemuan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah pembelajaran hari ini merasa senang? Senang? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.